A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Saudari Nur Anissa, oke. Perhatikan ya, ini huruf-hurufnya ini kebanyakan ya, atau mungkin semua itu terlalu besar ya, khususnya nun, sin, ya. Ini mungkin agak oke lah ya, walaupun ini ke bawahnya terlalu besar juga ya. Oke, kita bahas satu-satu. Untuk huruf notnya perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Di awal sudah bagus ya, yaitu gerakan pertamanya nih, nah seperti ini, kurang lebih sudah tepat. Lalu 2 titiknya di sini. Nah lalu, nah ini jangan sampai terlalu besar ya, emang agak ini ya, harus hati-hati dan dilatih tentunya, dibiasakan. Jarak antara ini titik dengan dinding-dinding itu kurang lebih 1 mata pena ya. Ini kemudian ya, ini jarak ujung ini dengan sini itu kurang lebih 1 titik ya, ini terlalu dekat ya, jadi agak turun ke bawah. Nah kemudian titiknya ini juga sejajar dengan ujung nih ya, ini perhatikan nih, itu mungkin ini kalau sedikit lebih ke bawah dan ini lebih ke atas akan apa, pas gitu. Nah ya, mungkin itulah yang juga membuat nun ini terlihat lebih besar ya. Mungkin kalau ini apa, ujungnya yang antum lebih pendekin lagi terus titiknya agak ke atas, dia akan mungkin terlihat lebih pas ya, walaupun masih terlalu besar sedikit ya, tapi itu lebih bagus. Kemudian titiknya juga perhatikan ya, titik untuk huruf nun itu sedikit lebih besar dibandingkan titik lain ya. Kalau titik lain itu misalnya cuma segini, atau titik yang kita gunakan untuk mengukur huruf ya itu segini, tapi kalau titiknya huruf nun itu lebih besar ya, jadi ini dengan ini tuh panjangnya sama. Kalau titik biasa ini dengan ini tuh berbeda ya, ini lebih pendek ya, kurang lebih misalnya ini 9, ini 10, atau 8, ini 10 gitu. Oke, ini untuk huruf nun ya, diperbaikin. Bentuknya udah lumayan bagus ya, ini sebenarnya yang paling penting itu bentuknya atau kerangka umumnya ya, lumayan bagus ya, sedikit aja diperkecil. Lanjut ke huruf ya, perhatikan. Nah ini ya-nya juga terlalu besar ya. Pertama nih, bagian ininya ini juga terlalu berlebihan ya, membuatnya lebih tipis ya. Tipis seperti ini saja, simple. Nah selesai ya, jangan ditambah-tambah seperti ini, berlebihan, bentuk yang tidak perlu ya ini. Kalaupun misalnya antum pernah lihat ada ya yang seperti itu terjadi karena secara alamiah ya, bukan dibentuk. Misalnya ada tinta yang mengumpul di awal, nah nanti seakan-akan seperti apa, seperti ada bentuk tambahan. Nah seperti ini ya, ini alamiah ya, terbentuk alamiah, jadi bukan dibuat-buat. Jadi kalaupun tidak terbentuk juga itu tidak masalah. Oke, ini jadi lebih simpel lagi ya, seperti ini. Oke, dan lebih tipis lagi. Ini perhatikan, ini terlalu tebal dan terlalu panjang ya, kurang lebih 2 titik lah ya panjangnya ini ya.
berapa itu ya, saya sebenarnya nggak pernah ngukur ya, kurang lebih segitu. Oke, ini ya, lalu ya saya ambil yang ini aja. Setelah ini kita siap-siap kita tambahkan gerakan selanjutnya seperti ini ya, lebih kecil lagi ya, perhatikan ini terlalu panjang dan terlalu banyak, terlalu besar ya, kecil aja, simple ya, kurang lebih 1,5 titik ini panjangnya. Lalu kemudian nah ini juga dari sini startnya kita taruh kalem dari sini ya, dari dalam sini. Nah kayak gini di dalam sini dengan mempertahankan kelunturan ke bawah sampai sini. Ke sini langsung siap-siap kita menuju ke atas seperti ini ya, sampai sini ya, ini ketabraknya kelihatan ya, kurang lebih panjangnya di sini atau jaraknya sini 1,5 titik ya. Saya ulangin biar kelihatan, 1 2, maaf ya tintanya kalau kurang itu jelas, turun nah, seperti ini ya, bandingkan dengan ini ya, besar sekali. Ini kalem saya sama ya kurang lebih ya dengan kamu ya, bahkan mungkin lebih besar, tapi ini saya yaknya lebih kecil daripada ini. Oke ya, bisa diperhatikan, diperbaikin. Di sini juga ujung ke yaknya ini kurang lebih 1 titik di sini. Di sini jaraknya juga kurang lebih 1 titik di sini. Nah, ini juga penting ya, ini jarak, perhatikan. Ini kan garisnya itu kan di sini. Ya kan, udah betul antum. Ini jaraknya 1 mata pena di sini ya. Jadi kedalamannya ini kurang lebih 1 titik ya, atau 1 mata pena atau 1 titik kecil. Ya, di sini juga kurang lebih 2 titik kecil jaraknya di sini. Nggak sampai 2 titik ya sebenarnya, karena ya itu lebih kecil daripada nun ya, kedalamannya, makanya dia tuh sebenarnya nggak boleh besar-besar seperti nun. Oke, ini ya bisa dipahami ya, coba diperhatikan lagi. Kemudian lanjut ke selanjutnya apa nih, kof. Oke, kof udah lumayan bagus ya sebenarnya, khususnya yang kepalanya ini bagian pertama dan kedua ini juga bagus ya. Cuman sayangnya ini sepertinya terlalu antum mungkin kemungkinan kalamnya ini terlalu tajam ya, jadi agak diberdaging lagi biar gak terlalu tipis seperti ini nih. Lehernya tuh agak berdaging, dia bukan tipis seperti itu. Nah seperti ini lehernya tuh ada dagingnya, jadi ada lehernya ya. Oh iya, ini nggak ada lehernya nih, kepalanya doang bagus tapi lehernya hilang ya. Berarti ada lehernya, perhatikan kepala ya kan, kepala, habis itu kita timpali dengan leher seperti ini. Nah ini penting ya lehernya ya, baru biar biar nggak hilang, biar nggak terlalu tipis. Baru di sini kita bikin bagian bawahnya ini kof ya, kurang 1 titik juga jaraknya di sini ya gitu. Oke, nah usahakan alami ya. Alami itu gimana? Alami itu tebal tipisnya alami. Tebal tipisnya alami itu gimana maksudnya? Ya ini sesuai dengan kemiringan kalam ya. Kemiringan kalamnya berapa? Kemiringan kalam itu kan saya kurang sering bilang ya, berapa? 63,5 kemiringannya. Nah ini dari awal sampai akhir kalau kita taruh di posisi kemiringan itu otomatis otomatis bagian sini akan paling tebal daripada yang lain. Di sini akan lebih tipis daripada yang lain. Di sini tipis, di sini tipis, di sini mulai tebal, di sini paling tebal, kemudian
berkurang jadi seperti ini. Nah, coba kamu lihat ini. Di sini tipis sekali ya, padahal di sini apa? Ini area ini harusnya yang paling tebal. Tapi tampaknya yang tebal itu malah justru bagian sini. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan kamu naruhnya kalamnya nggak miring sesuai standar. Miringnya mungkin kemungkinan kayak gini. Entah itu tegak atau bahkan antum putar kalamnya seperti itu. Nah, itu kurang bagus ya. Ini berlaku di semua ya. Di semua huruf bulat ya, atau secara umum ya, huruf nastalik secara umum kita gores dengan kemiringan itu ya, walaupun ada bagian-bagian tertentu yang yang tidak menggunakan kemiringan itu. Oke, itu ya. Nah, ini perhatikan yang di sini tipis ya, ini tipis, ini aneh ya, jadinya tidak alami. Kemudian huruf sin saya tulis di bawah sini. Nah, ini sin, perhatikan ya. Untuk bagian pertama, gigi pertama dan kedua ini bermasalah. Tepatnya di bagian kedua ya. Gigi pertama oke lah, lebih kedua ini salah. Salah apa? Salah kemiringannya. Jadi kemiringannya huruf sin itu dia tidak lurus kaku seperti ini ya, bukan kaku lurus miring seperti ini, tapi apa? Dia itu melengkung seperti ini. Nah, bagaimana itu? Nah, ayo kita tulis ya, kita praktekkan. Pertama, kita bikin yang lebih tajam ya kemiringannya. Ini tajam gigi pertama. Tapi gigi kedua dia lebih sedikit kemiringannya. Nah, gitu. Jadi yang pertama seperti ini, yang kedua seperti ini. Otomatis otomatis ini kalau bersambung dia membentuk seperti ini gitu. Oke, bisa dipahami ya. Ini saya praktekkan lagi, 1 2 gitu. Yang pertama lebih miring, yang kedua lebih sedikit kemiringannya. Nah, terus ini kemudian kasih ini ya, ketika kita menulis ke bagian bawah ini kasih daging, ini terlalu tipis ya, bukan hilang seperti itu, tapi di sini di sini tebal, di sini ke tipis ya, tipis. Oke, ini tebal ke tipis, baru nanti kita ke tipis ke tebal lagi gitu. Jadi ini bagian yang garis ini atau garis dasar ini adalah titik di mana dia hilang atau kecil ya, tipis. Ini tebal, tipis, tebal. Jadi jangan hilang, start tipisnya jangan di atas ini kemudian tebal begitu, salah ya. Itu. Jadi dari sini tipis lagi ke bawah, tebal. Nah, seperti ini. Ya, gitu. Jadi tipis, tebal, tipis. Nah, ini ya perhatikan ya, ini tadi kurang. Kemudian perhatikan ini di sini tebal ya, di sini tipis. Ini menunjukkan apa? Ini antum kalamnya taruhnya salah ya, kemiringannya salah. Entah itu antum terlalu tegak atau mungkin bahkan condong ke kiri ya, atau seperti ini ya. Harus seperti ini, miring seperti ini ke bawah. Secara natural ya, jangan dirubah-rubah, jangan direkayasa lah secara tidak natural. Oke, itu dulu ya. Kemudian ininya juga terlalu besar. Berarti kan nih giginya ini jaraknya ini terlalu dalam ya. Ini kalau kita ambil garis di sini, lebih di sini 1 titik, di sini 2 titik ya. Jaraknya. Gitu. Oke. Untuk bentuk ininya juga kemiringan udah bagus lah ya. Ini cuman di poin pertama tadi soal kemiringan ini kepala atau giginya sini ini 1 dan 2, khususnya yang kedua. Kemudian ininya ya, sambungannya harus tebal ke tipis, bukan tipis ke tebal seperti ini. Lalu volumenya agak dikurangin ya, jadi agak dipendekkan, ini terlalu dalam ke bawah. Oke, lanjut huruf selanjutnya nih, short ya. Short juga kurang lebih sama. Sama bagian yang perutnya itu.
lipat. Nah, pertama kepalanya nih ya, kita bahas kepalanya dulu nih. Kepalanya itu lebih kecil lagi, itu terlalu besar. Gimana itu terlalu besar itu? Nah, yuk kita praktekkan. Pertama, kita taruh seperti ini kan, kalam tintanya ini kita dorong aja pakai setengah mata pena ya. Dorong tinta ini dengan setengah mata pena. Nih, sudah. Ya, saya ulangin. Nih, kalau misalnya tinta di sini kita dorong pakai setengah mata pena. Oke, gini. Lalu kita apa? Jangan besar-besar ya, ini terlalu jauh ya. Sedikit aja seperti ini. Nah, terus itu apa? Kita di sini dorong lagi tinta 3/4 mata pena. Ya, di sini. Kan sedikit aja kecil kan. Nih. Habis itu apa? Oh enggak, ini saya jelaskan dulu. Ini perhatikan nih. Cara membentuk ini ya, membuat bagian ininya. Gimana? Dengan 3/4 mata pena kita dorong ke samping atau ke bawah seperti ini. Dan bentuknya itu ini ya, lengkung ya. Berarti kan atas nih melengkung ke bawah, turun, datar, naik ya. Ada turun, ada naik di sini, melengkung ya. Bukan apa? Bukan sekedar lurus seperti ini, lurus dan miring seperti ini. Ya, ini terlalu sedikit ya lengkungannya, terlalu sedikit. Tuh. Ya, ini terlalu kaku, jadi turun dari atas ke bawah. Lalu kita bikin sambungannya shot di sini ya, dengan ujung mata pena kita giniin aja ke bawah. Ya. Kalau kayak gini apa nih terlalu tipis, kita tambahin ketebalannya gini. Sama seperti yang saya jelaskan huruf sin tadi. Gimana tadi? Jadi dari tebal ke tipis ya, menuju kemana? Ke garis. Nah, dari garis ini nanti kita sambung lagi ke bagian setelahnya seperti ini, turun ke bawah ya, dengan kemiringan yang tetap 63,5 derajat. Ini jaraknya kurang lebih sedikit lebih rendah daripada ini ya, gitu. Oke, ini kepala shot. Ini perhatikan ya, banyak detail di sini yang antum harus cermati dan renungi ya. Ini dari pertama seperti ini, jangan terlalu besar, kemudian turun ke bawah dengan bentuk yang seperti ini ya, turun ke bawah dengan lengkungan. Kemudian apa, bagian sininya juga harus apa, tebal ke tipis ya, bukan tipis semua. Baru dari sini tipis ke tebal di sini, gitu. Cukup ya untuk huruf short. Kemudian lam nih, perhatikan lam. Perhatikan ya, ini saya jelaskan dulu alif. Alif itu miringnya kayak gimana? Alif itu miringnya seperti ini ya. Ini kalau kita ambil garis, dia sedikit condong kemana? Ke belakang nih kepalanya. Kalau misalnya ini kita anggap ini wajahnya di sini ya, wajahnya di sini misalnya, atau matanya ngadep sana, dia sedikit apa, nyender ke belakang ya, sedikit aja. Tapi kalau lam ya, kalau lam itu dia lebih tegak ya, jadi 90 derajat. Walaupun sebenarnya ini saya nanti akan jelaskan, walaupun seakan-akan ke sana, tapi sebenarnya dia karena dia belok ya, ini doang ya, sebenarnya yang miring itu sebagian sini doang nih. Ini doang miring, habis itu tegak ke bawah ya, lurus ke bawah itu. Jadi ngerti ya. Jadi kalau ini miring, ini itu 90 derajat ya, atau tegak ya. Jadi beda antara lam dan alif gitu. Kenapa? Karena dia ada beban di depannya atau di bawahnya sini. Kalau dia ada beban di sini, dia ini seakan-akan mau mengimbangin, dia maju ke depan gitu, bagian atasnya itu. Ya, itu biar enak dilihat, biar tidak seakan-akan mau ambruk gitu. Ya, seperti ini. Itu ya. Ini juga ya, lam antum ini terlalu apa? Ini terlalu dalam. Jadi ini saya kasih tanda di sini ya biar nggak lupa, ini lamnya.
Nah ini tuh di sini ya alifnya itu bagian tiangnya itu di sini ya, bukan miring seperti itu ke depan ya, ke sana itu salah, yang benar di sini. Kemudian tingginya ini ya, ini terlalu pendek. Tingginya berapa sih? Kurang lebih 5 titik ya, seperti huruf alif di khat maskhi. 1 2 3 4 5 sampai di atas garis ya. Ini anggap garis di sini kurang lebih 5 titik ya, bukan 4 titik, bukan 3 titik ya. Biasanya kebanyakan tuh masih 4 titik ya, kurang ya, nanggung ya gitu. Oke, itu aja ya 20 menit ini membahas huruf-huruf bulat ya. Semoga antum bisa lebih semangat lagi belajarnya, tidak tertunda-tunda lagi ya, soalnya nanti sayang gitu, lupa lah, enggak, tangannya kaku lah dan sebagainya. Oke, assalamualaikum.